Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari perumpamaan Tuhan Yesus. Kita sampai ke perumpamaan selanjutnya, yaitu perumpamaan tentang talenta, yang kita baca dari Matius 25, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus sejak Matius 21 sampai dengan Matius 25, itu perumpamaan-perumpamaan yang mempersiapkan orang untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semua perumpamaan itu diarahkan supaya orang bersiap sedia kalau Tuhan Yesus nanti datang pada kali yang kedua. Nah, termasuk dalam perumpamaan ini. Di dalam perumpamaan sebelumnya yang telah kita pelajari hari Jumat yang lalu mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang jahat, yang bodoh. Di sana yang diajarkan adalah mengenai perumpamaan bagaimana orang harus mempersiapkan batinnya pada waktu menunggu kedatangan sang pengantin itu. Yang digambarkan dengan mempunyai minyak dan mempunyai pelita. Dan kita sudah jelaskan minyak itu apa kemarin, yang satunya apa maksudnya. Jadi di samping hati itu harus dipersiapkan bagi menyongsong datangnya Tuhan yang kedua kali. Di dalam perumpamaan yang ada sekarang ini, kita diajarkan untuk juga melakukan sesuatu demi Tuhan atas talenta yang Tuhan kita diberikan kepada kita. Jadi kita tidak menunggu dengan hati lalu dengan hatinya saja terus tidak berbuat apa-apa. Makanya kita baca dalam ayat ini, sebab ayat yang ke-14, hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Nah, ini maksudnya menunjuk pada Kristus yang berpergi
keluar dunia ini, naik ke surga. Dia keluar dunia ini, naik ke surga. Nah, pada waktu dia meninggalkan rumahnya ini, meninggalkan tempat di mana dia tadinya ada, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini menggambarkan bahwa naiknya Kristus ke surga itu lalu mencurahkan talenta. Talenta itu sesuatu yang sesuatu miliknya Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini bukan bakat ya. Kalau bakat itu yang kita memiliki bakat masing-masing pada waktu kita lahir. Tapi ini sesuatu karunia, semacam karunia rohani yang Allah berikan kepada kita. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat. Ayatnya 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 12 lah. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Nah, tatkala ia naik ke tempat tinggi, dalam arti Yesus naik ke surga, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan adalah mereka roh-roh yang ada dalam penjara pada waktu zamannya Nuh yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke 1 Petrus 3 ayat 18. Coba kita baca aja di sana. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi keilahiannya tidak mati, kemanusiaannya yang mati, terus? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga. Nah, di dalam roh kemanusiaannya, bukan roh keilahiannya. Roh kemanusiaannya, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, roh-roh yang ada dalam penjara, yaitu penjara alam maut, di mana iblis menguasai roh-roh orang mati ini. Terus? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, ini roh-roh di zamannya Nuh itu, karena mereka memberontak kepada Allah, mereka ada di alam itu. Tapi sebenarnya bukan hanya roh zamannya Nuh, ini semua roh orang mati pada zaman perjanjian lama, pada saat itu tidak dikunjungi oleh Yesus. Coba kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Iya toh? Pada waktu Yesus, rohnya ada dalam alam maut itu. Diberitakan, menunjukkan kemenangannya kepada roh-roh ini. Karena pada waktu Yesus dikuburkan, dia mengalahkan penguasa kerajaan maut ini, yaitu iblis. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia firman Allah ini, anak Allah ini, yang tadinya tidak berwujud manusia, roh, menjadi sama dengan mereka, mengambil tubuh manusia dari Bunda Maria, lalu lahir jadi manusia, terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Menjadi manusia persis seperti kita. Supaya apa? Supaya bisa mati. Kalau dalam bentuk ilahi mana bisa mati? Makanya dia harus berbentuk manusia, menjadi manusia, mengambil daging sama seperti kita, supaya bisa mati. Tujuannya apa dengan dia mati itu? Terus? Supaya oleh kematiannya. Ia memusnahkan dia. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ya, supaya oleh kematiannya, dia dapat memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Maknanya gimana? Nah, kalau iblis yang berkuasa atas maut, berarti setiap orang mati itu, kalau mati berada di bawah cengkraman dia. Nah, Yesus pun kelihatannya secara sepintas, loh kalau gitu Yesus berada di cengkraman iblis dong. Tunggu dulu. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan iblis tidak mampu menarik dia kembali untuk masuk ke dalam alam maut. Berarti iblis tidak punya kuasa atas Yesus. Nyatanya Yesus bangkit dan hidup lagi, menunjukkan iblis dikalahkan oleh Yesus pada waktu penguburannya itu.
Makanya kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Oke. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan Untuk iblis itu. inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itu salah satunya adalah mengalahkan kuasanya cengkeramannya atas roh-roh yang ada dalam penjara tadi, karena di dalam Matius pasal 12 kita baca juga digambarkan begini, ayat yang ke-29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta Ya, bendanya? rumah orang kuat ini adalah alam maut itu, orang kuat itu iblis. Siapa yang dapat masuk alamnya iblis ini? Lalu merampas harta bendanya. Harta bendanya apa? Roh-roh yang ditawannya itu. Jadi apa? Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat, masuk rumahnya iblis dan merampas harta bendanya, mengambil semua roh-roh yang ditawannya itu, apabila ia tidak diikatnya dahulu. Kalau tidak diikatnya dulu, orang kuat itu dikalahkan oleh Yesus dulu. Baru dia rampas harta bendanya, dia rampas tawanan-tawanan yang ada di dalamnya. Sudah diikatnya, barulah dapat yang merampok rumah itu. Sudah diikat, terkuasa kegelapan itu dirampas itu roh-roh yang ada dalam penjara, yang selama sepanjang perjanjian lama itu diikat dalam tawanan dia. Itulah sebabnya maka Yesus pada waktu kematiannya itu bukan diam-diam, tubuhnya di kuburan, tapi rohnya bertarung melawan iblis ini, dan akhirnya dia menang, maka kembali kepada Efesus 4 ayat 8 itu. Baca lagi. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Nah, naik ke tempat tinggi maksudnya mana? Ke surga. Terus? Ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan apa? Tawanan yang ada dalam penjara alam maut itu. Terus? Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, tetapi di samping dia membebaskan orang dalam tawanan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apa itu? Karunia-karunia. Dan itulah talenta itu. Manusia yang mana? Manusia yang percaya kepadanya. Diberikan pemberian itu pada waktu dia naik ke surga itu. Terus apa katanya terus kan? Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Iya, berarti dia telah naik sekarang. Berarti tadinya dia turun bagian bumi yang paling bawah. Masa mana itu kuburan? Tempatnya iblis menguasai orang-orang mati. Alam kubur. Dia telah turun ke sana. Terus? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Nah, setelah turun ke alam maut itu, dia naik ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada semua langit. Itulah surga itu sendiri untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, memenuhkan segala sesuatu. Lalu? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, dengan dia naik ke surga, dia menjadi Tuhannya, kepala gereja. Dia memberikan kepada gereja talenta-talenta ini. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi pemberita Injil, ada yang jadi gembala dan pengajar. Inilah talenta-talenta yang diberikan di dalam gerejanya, dan itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam eklesia, maksudnya dalam gereja. Apa itu? Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itulah talenta karunia roh yang diberikan kepada gerejanya, kepada orang-orang tertentu yang sebenarnya itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Maka orang ketika orang mendapat karunia tidak bisa menyombongkan diri seolah-olah itu miliknya, seolah-olah dia itu yang hebat. Enggak. Ya. Coba kita kembali kepada Efesus pasal 4 tadi.
Nah, tujuannya diberikan ini apa? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, Efesus 4 ayatnya yang ke-12. Apa tujuannya diberikan itu? Karena baca lagi mulai ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi itu memperlengkapi orang beriman, adanya rasul, nabi, pemberita Injil, gembala. Rasul itu apa sih? Rasul itu orang yang mempunyai kata karunia oleh Tuhan untuk memberikan ajaran Kristus, ajaran rasuliah itu ke tempat di mana ajaran itu belum pernah diajarkan. Kalau itu rasul. Nabi itu yang menerima karunia tertentu. Ini beda dengan nabi perjanjian lama ya. Ini nabi gereja. Dalam perjanjian lama itu ada nabi, tapi berakhir pada zaman Yohanes, dan Yesus yang menggenapi semua kenabian. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayatnya yang ayat 13. 11 ayat 12, 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai hingga tampilnya Yohanes. Jadi ketika Yohanes tampil itu, Yohanes adalah merupakan nabi terakhir dalam urutan nabi-nabi perjanjian lama. Tapi penggenapan dari semua kenabian itu adalah Yesus sendiri. Sehingga sekarang Allah tidak berbicara lagi melalui nabi, tapi melalui Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-1, ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, itu zaman dulu. Allah berbicaranya dengan perantaraan nabi-nabi. Terus? Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi masa nabi sudah selesai. Jadi Yesus adalah kalau dikatakan nabi terakhir gitu loh. Karena sesudah dia tidak ada nabi lagi. Karena dia menutup segala kenabian. Gitu? Yesus adalah nabi terakhir. Makanya kalau sesudah Yesus datang ada orang ngaku nabi, itu terlambat. Yang terakhir udah datang, masa ada yang terakhir lagi. Ya. Ya, gitu. Jadi kembali kepada Efesus pasal 4 ayat 12 tadi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi ada nabi-nabi dalam gereja, itu tapi beda dengan nabi perjanjian lama. Itu nabi karunia dalam gereja. Ada orang-orang tertentu yang diberi oleh Tuhan hikmat yang luar biasa sehingga dia mengerti kehendak Tuhan secara tajam. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus di sini yang dimaksudkan kalau di dalam ayat ini adalah orang-orang beriman. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau gitu kita semua dipanggil untuk melayani. Untuk itulah, meskipun karunia-karunia itu terutama sekali pada waktu diberikannya kepada para rasul, talenta tadi, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-25 tadi. Tapi ini sebenarnya juga pengajaran untuk kita. Matius 25 ayatnya yang ke-13, 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yaitu Kristus yang naik ke surga, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan ketika dia surga, dia naik ke tempat tinggi, dia memberikan pemberian. Ya inilah talenta ini. Terus, yang seorang diberikannya 5 talenta. Ya, 5 talenta itu kalau uang sekarang itu mungkin $1.000 gitu, jumlahnya. Banyak ya.
$1.000 itu berapa? 14 juta sekian lah. Tapi cukup untuk melakukan perdagangan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Loh, apa Tuhan pilih kasih? Kok enggak semuanya diberikan yang sama? Kok ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1? Enggak, bukan Tuhan pilih kasih, tapi karena dijelaskan masing-masing menurut kesanggupannya. Bahkan itu kalau di dalam gereja ada orang mendapat karunia tertentu yang kita anggap lebih tinggi dari kita, jangan iri. Yang tahu kemampuan kita kan Tuhan yang memberi. Wah, ada orang sampai menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal, sehingga khotbah-khotbahnya dapat menggerakkan hati orang, mengajar dan itu. Lalu ada yang hanya menjadi sekretaris gereja. Dia jangan iri. Karena belum tentu yang diberi jadi sekretaris gereja itu mempunyai kemampuan seperti orang yang menjadi pengkhotbah yang ulung itu. Belum tentu. Makanya keliru kalau kita sampai iri, kok begitu, dan akhirnya efeknya apa? Kita menjelek-jelekan orang itu. Kita mau mencari orang-orang untuk mengikuti kita, menjelekkan orang itu dosa. Di sini kita diajar bahwa Tuhan itu sudah tahu masing-masing orang itu punya kemampuannya sendiri, punya bakatnya sendiri. Nah, jadi beda nih, talenta dan kemampuan. Karunia rohani dengan bakat natural yang kita miliki. Ya kalau saya dari dulu sebelum saya jadi Kristen, saya memang senang mengajar. Nah, saya merasa memang bakat saya mengajar. Nah, lalu saya diberi talenta yang lain di samping saya bakat asli yang saya miliki. Nah, saudara-saudara juga punya bakat sendiri. Kayak Romo Michael. Romo Michael senang bisa yang teknis-teknis. Saya nggak bisa suruh seperti Romo Michael. Ya, bisa bikin apa? Ikonostasion, bikin ini, bikin itu. Yang saya nggak bisa. Ya karena itu memang itu bakatnya Romo Michael, lalu diberi talenta untuk itu menggunakannya untuk tujuan-tujuan pelayanan Tuhan. Jadi ini mengajar kepada kita supaya kalau ada teman kita dalam gereja atau orang sama gereja mendapat karunia yang mungkin kita merasa kok lebih dari saya, ya sudah terimalah apa adanya. Ya nyatanya kita diberi begitu dan mungkin Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana gitu ya. Terus ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Perhatikan orang ini. Yang 5 talenta itu. Dia tidak nunggu-nunggu untuk diperintah. Sudah, dia tahu tugasnya, sudah diberi deskripsinya, lakukan ini, segera, ada kata-kata ini. Berarti ini memang orang yang rajin ya. Orang yang tidak mau menunggu-nunggu waktu atau menunda-nunda sesuatu. Segera dia tahu tugasnya, segera dia tahu apa yang harus dilakukan, dia pergi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dan bukan hanya pergi, ia menjalankan uang itu. Ia mempunyai kreativitas untuk melipat gandakan talenta yang dimiliki. Makanya jadi orang Kristen itu jangan hanya udah jadi Kristen terus duduk-duduk berpangku tangan tidak berbuat apa-apa, tidak bisa. Panggilan kita untuk melipat gandakan pelayanan kita, untuk apa yang Allah berikan kepada kita itu kita jadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kemuliaan namanya. Jangan tunggu-tunggu, kalau diseret-seret, didorong-dorong baru pergi gitu kan. Kalau enggak ya sudah,
Mentang-mentang tidak ada yang memperhatikan. Nah, kalau seandainya saya dulu ketika datang ke Indonesia membawa iman ortodoks ini, karena nggak ada bos saya, terus saya diam saja, mana ada iman ortodoks sekarang. Saudara-saudara juga begitu. Jangan kata bos kita itu Kristus di langit sana, di surga sana. Mungkin kita tidak punya bos secara fisik, tetapi tanggung jawab kita harus tanggung jawab kepada Tuhan kita yang ada di surga itu, yang sudah memanggil kita untuk melayani Dia. Makanya dilakukan oleh si orang yang menerima 5 talenta itu. Ya, langsung segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, kalau hidup kita tidak membuahkan buah, kita nanti bisa dipotong. Karena Kristus mengatakan, aku panggil engkau, aku menyuruh kamu keluar supaya kamu berbuah. Ya kan? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 4 terus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, toh. Kalau tinggal tidak dalam Kristus dan tidak menimbulkan buah, katanya kita akan dipotong seperti ranting. Oleh karena itu, kita harus tahu talenta kita apa gitu. Kalau saya tidak punya talenta, tidak mungkin tidak punya talenta. Masing-masing orang punya talentnya sendiri-sendiri. Kemarin saya lihat anak-anak muda di Surabaya bikin ikon kecil-kecil. Itu kan talenta yang diperkembangkan untuk dijual dan lain-lain. Jadi masing-masing kita harus kita melihat talenta saya apa. Karunia saya oleh Roh Kudus di dalam diri saya apa. Lalu kreativitas apa yang kita lakukan supaya talenta yang kita milih itu makin berkembang gitu loh. Jangan hanya jadi orang Kristen di KTP-nya saja tapi tidak berbuat apa-apa. Ya. Ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kedua hamba ini hamba yang kreatif, hamba yang taat, hamba yang tahu apa yang dikehendaki oleh tuannya. Nah, kita tahu nggak kehendak Tuhan kita untuk kita di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Tahu? Hanya sekedar sebagai penonton. Padahal menurut Efesus 4 ayat 12 tadi kita ditugaskan untuk membangun tubuh Kristus. Coba kita baca lagi Efesus 4 ayat 12 tadi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita tidak bisa hanya menunggu orang lain untuk bekerja dalam gereja. Kadang-kadang begitu loh, saya lihat dalam banyak gereja ya. Biasanya yang rajin itu hanya orang-orang tertentu. Selalu orang-orang itu aja, ibu-ibu gitu masak ya, saya lihat orang itu aja. Yang lain hanya jadi bos, lihat. Ya toh? Bapak-bapaknya yaitu siapa yang sudah bekerja itu saja yang ditunjuk supaya bekerja. Nggak bisa kita begitu. Masing-masing kita mempunyai talentanya sendiri-sendiri, entah banyak, entah sedikit, itu bukan alasannya. Tapi yang menjadi penilaian Tuhan kita nanti adalah bahwa kita setia melakukan dan kita taat. Ketaatan dan kesetiaan untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan dalam gereja-gereja
Kristus. Itu yang nanti akan menjadi penilaian dari Tuhan kita kalau Tuhan kita itu datang. Kita harus ingat bahwa kita hidup ini, biarpun kita tidak punya Tuhan secara fisik di dunia, tetap kita punya Tuhan, karena semua perbuatan kita nanti akan kita pertanggungjawabkan kepadanya. Kita baca Ibrani 4 ayat 13, ayat yang sering saya baca itu. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi Tuhan nanti akan menanyakan kepada kita. Semua perbuatan kita itu akan dibuka. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan bukan, waduh saya tidak bisa khotbah, siapa nyuruh khotbah? Nah, kalau memang bukan talentamu, bisa mau apa? Coba saya bisa nyapu gereja, ya nyapulah gereja, gunakan tangan untuk membersihkan gereja, ambil sapu itu. Kalau itu untuk Tuhan, itu juga pelayanan. Saya malu Romo untuk nyapu gereja kok jadi tukang sapu. Loh, pekerjaan untuk Tuhan itu tidak usah merasa malu. Pekerjaan apa saja bentuknya. Bisa menyapu, nyapulah. Bisa memberikan dekorasi untuk gereja pada waktu perayaan, lakukanlah itu. Yang penting engkau setia, yang penting engkau taat. Bukan besarnya, bukan hebatnya, enggak. Ya karena masing-masing punya kemampuannya sendiri-sendiri. Ya seperti yang saya katakan tadi. Romo Michael Roring bisa bikin ikon, bisa bikin jubah untuk Romo, bisa bikin, saya nggak bisa suruh bikin itu. Bukan talenta saya. Romo Yuvan, di samping dia Romo, dia juga seorang kapten kapal. Saya suruh jalankan kapal, cikar kapalnya tidak bisa tabrakan kapalnya. Karena bukan talenta saya, dan masing-masing punya talentanya sendiri-sendiri. Dan talenta-talenta itu berguna untuk pelayanan dalam gereja. Nah, kita mau nggak? Kita mau segera pergi melakukan, atau kita tunggu-tunggu? Atau kita tunggu-tunggu kalau orang memuji kita? Nah, kalau kita yang dipuji orang, Tuhan nggak akan memuji kita nanti. Sudahlah, lakukan itu bukan karena ingin dipuji orang. Lakukan itu hanya untuk pelayanan untuk Tuhan, bagi memperkenankan Tuhan. Bukan supaya dipuji orang. Kita lanjutkan. Matius 25. Ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Coba. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia punya talenta itu malah disembunyikan. Dia hanya berkecak tangannya, sedekap, hanya menjadi penonton dalam gereja. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang dipanggil sebagai orang Kristen hanya untuk menjadi penonton. Semua kita dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Semua kita dimaksudkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Romo, saya tidak bisa apa-apa, Romo. Nah, kira-kira bisa nggak menjual koran, umpamanya? Ya, keterlaluan lah kalau menawarkan koran saja tidak mau. Untuk apa, Romo? Lah, ambillah koran-koran di rumah tetangga yang nggak dipakai, diambil, dikumpulkan, dijual. Setelah uangnya dipakai, dimasukkan ke dalam kas gereja untuk kumpulan uang pembangunan, umpamanya. Loh, kenapa tidak? Why not? Jadi talenta sesimpel itu pun akan diperhitungkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Atau ibu-ibu umpamanya,
Nah, kalau di Amerika itu ya, waktu di gereja di mana saya ada waktu itu ibu-ibu tuh bikin masak setiap bulan sekali, bikin kue-kue, lalu dijual ke mall. Macam-macam kuenya. Dijual ke mall, lalu uangnya dimasukkan ke kas gereja untuk uang pembangunan. Dan setahun sekali, gereja yang di mana saya ada waktu itu mereka selalu mengadakan semacam bazar. Ya kan, itu gereja Yunani ya, banyak. Mereka menjual makanan Yunani ini dan itu, dan dibuka untuk umum jadi restoran. Pakai ada pasar malam selama 1 minggu, ada tari-tarian ini dan itu pakai karcis. Loh, kenapa tidak? Masa sih bikin gitu enggak bisa? Tidak ada orang yang tidak punya talenta, tidak punya kemampuan. Kecil atau besar, masing-masing punya kemampuan. Hanya kita mau menggunakan itu enggak. Kita mau setia dan taat atau tidak. Atau kita malas. Ya udah, biar orang lain saja yang melakukan. Ya sudah, kalau orang lain yang melakukan, yang mendapat hadiah ya orang lain itu, bukan kita. Kok nunggu-nunggu orang lain? Nunggu-nunggu harus tolong dong ini, tolong dong itu, ya nggak usah. Harus kita, apa yang bisa saya bantu, harus gitu dong. Jangan nunggu orang lain dorong-dorong kita. Kita menawarkan diri, apa sih yang bisa saya bantu gitu. Terus ayat 19. Lama sesudah itu, sesudah apa? Sesudah tuannya pergi dan memberikan talenta itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu. Ya kita nggak tahu kapan Yesus datang. Kembalinya untuk menjemput kita nggak tahu. Tapi dia pasti datang. Nah ini yang menyebabkan, karena tuannya itu lama nggak datang, membuat dia teledor. Membuat dia menjadi lelah dan bosan. Sehingga akhirnya dia tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah ini yang dilakukan oleh hamba-hamba ini. Ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jangan dianggap hidup kita ini tidak ada perhitungan. Kalau mati udah selesai. Enggak, saudara. Kalau mati justru perbuatan kita yang mengikuti kita. Istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, harta kita, rumah kita, uang kita, tidak ada yang mengikuti kita. Yang mengikuti kita adalah perbuatan kita. Kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sebab kalau perbuatan tidak menyertai kita, bagaimana ada penghakiman? Perbuatan kita akan menyertai kita dan itu akan dipertanyakan. Karena kita harus bertanggung jawab. 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelam hati. Kita bisa menyimpan rasa-rasa yang tidak benar dalam hati kita. Orang tidak tahu, tapi pada waktu akan dibuka semua. Saya sering bayangkan itu mungkin seperti TV tayang ulang gitu loh. Perbuatan kita diperlihatkan semua pada kita oleh Tuhan waktu itu. Terus? Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Ya kan? Terus? Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, kalau itu benar perbuatannya. Kalau enggak, ya bukan pujian. Semua akan diperlihatkan. Dan kita akan malunya luar biasa waktu itu. Di dunia kita bisa apa? Kita bisa
pura-pura gitu. Itu ya, kayak seperti kasus korupsi yang lagi rame ini. Nah, selama itu orang yang berkorupsi sampai tidak diketemukan kan, tapi ketika ada mulai orang berbicara terbuka, nah itu nanti itu malu kan, ya akhirnya orang yang korupsi itu kita juga begitu nanti akan dibuka semua perbuatan kita yang ada dalam hati kita. Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia terus oleh Kristus Yesus. ya, apapun yang kita sembunyikan nanti akan dibuka semua. Tidak ada gunanya itu disembunyikan. Kalau memang ada dosa ya diakui, pengakuan dosa, pertobatan, supaya nggak dibuka di sana, di depan para malaikat, di depan orang-orang kudus yang telah dibangkitkan. Malunya luar biasa, dan itu sendiri sakit kalau kita malu itu, ya kan? Makanya kita tidak usah pura-pura, dan kita kalau kita mau melayani Tuhan, ingat bahwa semua perbuatan kita nanti akan dipertanyakan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kita Kristus, semua tanpa perkecualian, besar, kecil, tua, muda, pendidikan, orang tidak punya pendidikan, kaya, miskin, kulit merah, putih, kuning, hitam, semuanya akan menghadap tahta pengadilan tahta Kristus, pengadilan Kristus. Terus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. nah, supaya setiap orang, jadi bukan kelompok ini. Oh, kelompok marga ini di sini enggak ada kelompok-kelompok begitu. Enggak ada marga, enggak ada keluarga, masing-masing orang akan telanjang di hadapan Allah. Artinya semua kita akan diketahui apa yang ada di dalam kita. Yang dikatakan dalam Ibrani tadi loh. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 13 tadi. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang. Segala sesuatu telanjang. Allah itu menembus jantung kita, mengetahui apa yang terdalam. Apalagi nanti di sana. Makanya jangan hidup untuk orang ya, ingin dipuji, nggak ada gunanya. Sebab nanti kita ditelanjangi di sana. Masing-masing. Kembali kepada 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10 itu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Supaya semua orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke. Perbuatan kita nanti yang akan dipertanyakan oleh Tuhan. Nah, terutama kita orang Kristen. Ketika kita Kristen, kita itu hanya KTP saja. Dan kita tidak ada kerinduan untuk ada rela melayani Tuhan. Untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Entah talenta kita, entah bakat kita, entah uang kita, entah waktu kita, entah apa saja. Nanti semua akan dipertanyakan. Matius 25 ayat yang ke 19, selama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka, ya toh? Artinya perhitungan di sini adalah penghakiman. Ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawalah laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Betapa senangnya Tuhan ya. Diberi 5 talenta malah 2 kali lipat dikembalikan. Nah, kita nanti kalau ditanya Tuhan, apa yang kita berikan?
Apakah talenta kita ini berlipat ganda di hadapan Tuhan? Dan efek daripada talenta yang telah diberikan ini, orang yang akhirnya menjalankan, mempunyai kreativitas untuk melipat gandakan karunia yang diberikan kepadanya itu, apa? Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, kebaikan dan kesetiaan. Dia taat menjalankan. Ya toh? Hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya, saya gambarkan tadi seperti jual koran. Entah uangnya dapat berapa, 5.000 enggak apa-apa, dimasukkan ke kas gereja. Itu kecil kan? Tapi itu diperhitungkan gitu loh. Bukan masalah berapa besar jumlahnya, berapa hebat efeknya, bukan itu. Betapa itu keluar dari hati yang baik dan sikap yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mau diberi tanggung jawab oleh Tuhan dalam perkara besar, lakukan mulai dari yang kecil. Jangan jadi orang yang hanya menonton, jadi penonton, tapi ikut di dalam pertandingan. Dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maksudnya kerajaan surga. Kebahagiaan surgawi. Miliknya tuannya gitu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Iya toh? Ini lebih sedikit. Tapi dia mempunyai kualitas yang sama hatinya. Hanya 2 talenta, separuh daripada yang dimiliki yang pertama. Tetapi hatinya, kualitas hatinya sama. Apa? Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau begitu bukan jumlahnya ya. Jadi bukan kuantitas, tetapi kualitas. Makanya seperti dalam cerita janda miskin yang di Bait Allah itu, memberikan uang kecil saja dimasukkan, tapi itu yang dipuji oleh Kristus. Kenapa? Orang-orang kaya yang lain, mungkin kelihatannya jumlahnya besar, tapi itu diambil dari uang sisanya, kekayaannya. Janda ini, uang yang diberikan itu adalah uang satu-satunya yang dipakai untuk makan sehari itu pun diberikan. Dan di mata Yesus, itu yang mempunyai nilai daripada uang banyak dari orang-orang kaya, orang Farisi, orang para pemimpin agama waktu itu. Nah, ini juga kita lihat. Bukan jumlah 5-nya atau 2-nya, tapi setianya dan taatnya. Kualitas batinnya, kualitas tingkah lakunya. Pada kita apa dia gitu. Kita juga dituntutnya itu. Setia enggak? Ayat 24, pasal 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Terus, ayat 25. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Coba orang ini orang malas. Orang malas, dirinya yang bermasalah, tuannya yang disalahkan. Tuan adalah manusia yang kejam. Dari mana kejam? Pernah dia dipukuli sama tuannya? Yang menuai di tempat dimanapun Tuhan tidak menabur. Loh kan memang itu kamu yang ditugaskan untuk memperbanyak talenta itu. Kok sekarang kamu menuduh Tuanmu? Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam, ini juga. Ini menurutnya, ya kalau orang Medan bilang lantam.
lancang. Malasnya sendiri, tuannya yang seharusnya dihormati, malah dikritik tidak karu-karuan, tak kiri kanan tidak karuan seperti ini. Kita jangan menyalahkan orang kalau kita ya kemalasan itu dari pihak kita sendiri. Biasanya orang begini ini mau mempunyai alasan untuk orang lain yang dijadikan alasan untuk dikritik, padahal dirinya sendiri yang menjadi masalah. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Gimana takut? Takut apa? Takut kehilangan. Orang belum dilakukan, belum digunakan sesuatu, kehilangan dari mana? Takut apa? Takut tuannya. Orang tuannya tidak pernah berbuat, dalam cerita ini tuannya tidak pernah berbuat kejahatan seperti yang tidak dituduhkan. Takut karena apa? Menyembunyikan talenta Tuhan dalam tanah. Ya supaya dia tidak kelihatan ada aktivitas apa-apa. Ya memang malas dikembalikan talenta itu tanpa ada usaha apapun untuk menambahkan apa yang diberikan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah ini masalahnya. Bukan karena dia tidak punya talenta, itu buktinya yang 5, terus ada yang 2, ada semuanya diberi 5 sesuai dengan kemampuannya, dan yang 2 pun ya mendapatkan 2 kali lipat dari yang 2, tapi dipuji karena hatinya. Ya sementara ini dia tidak melakukan apa-apa, malah menuduh tuannya, tidak ada aktivitas, sehingga dia akhirnya dikritik sama tuannya bukan karena itu, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu, dia tuannya kembalikan. Bahasanya ini bahasa sindiran ya. Bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Terus, 27. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunga. Iya, kalau memang begitu. Kalau memang kamu tidak bisa, kenapa tidak orang lain yang suruh menjalankan ini? Ini Yesus hanya untuk memberi contoh betapa bodohnya kamu itu, dungunya pikiranmu, tidak punya pikiran, nggak punya keterbukaan. Kan bisa cara-cara lain. Nah, dia memberi contoh ini. Bukan artinya Tuhan Yesus itu menyetujui tentang riba, bukan. Tapi ini hanya contoh. Contoh bagaimana seharusnya kita harus berbuat sedemikian rupa sehingga kita dapat memperkenankan hati Tuhan kita melalui pelayanan yang kita berikan. Supaya sekembali itu aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan sebenarnya bukan itu yang diinginkan Tuhan itu. Dan dia tidak, seandainya si orang yang diberi hanya 1 talenta itu melakukan seperti 2 orang yang lain itu, pasti dia dipuji yang sama gitu. Karena bukan kualitasnya, bukan kuantitasnya kok, kualitas hati. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, kalau kita sudah diberi dan kita tidak melakukan, saudara, apa yang kita punya pun akan hilang. Akan diambil malah. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Oke. Kalau yang mempunyai, lalu dengan secara kreatif itu diperkembangkan untuk melayani Tuhan, maka akan makin ditambah gitu loh. Makanya kita jangan takut untuk memberikan waktu kita, uang kita ini, dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Pada waktu kita memberi, kita makin ditambah. Kalau kita tidak, ya sudah. Ketika kita berbuat baik, akan ditambah-tambah kebaikan kepada kita. Seandainya kita mau menolong orang gitu ya,
Ya jangan takut melong, karena apa yang kita buang, kita tanamkan itu akan berbuah untuk kita sendiri. Coba kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Oh ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, terserah kita mau menabur apa, menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Terus, ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kita harus berpikir begitu, apapun yang kita tabur, itu akan kembali berlipat ganda. Makanya jadi orang itu jangan pelit ya. Karena makin kita pelit, kita sangka kita makin menjadi kaya dengan pelit, kita berarti menutup pintu berkat untuk kita sendiri. Pelit dengan waktu, pelit dengan talenta, pelit dengan uang. Karena Alkitab mengatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Makanya ayat 10 mengatakan apa? Galatia 5 tadi, Galatia 6 tadi. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa? Yang kita tabur itu tidak sia-sia, kembali kepada kita. Belajar hilangkan kekikiran yang ada, kepelit yang ada dalam diri kita itu. Dan ingat, orang kikir itu masuk neraka loh nanti ya. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Orang kikir, ini disebut ada orang kikir. Terus, apa terus? Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah makanya jangan kikir. Kikir waktu, kikir talenta, kikir apa saja. Kita harus dermawan dengan waktu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu nanti akan dikembalikan kepada kita. Di dunia ini, dan yang dikembalikan di dunia sana nanti. Ayat 30. Ayat 29. Maaf. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke. Orang siapa yang tidak mempunyai, tidak punya hati untuk memberi, tidak punya hati untuk mau ikut melayani, tidak mampu hati untuk memberikan waktunya, talentanya, dan lain-lain, ya dia akan kehilangan segalanya. Tapi kalau kita punya hati untuk memberi untuk Tuhan melalui sesama kita, menolong sesama kita, menolong kebentuan gereja kita, komunitas kita, Tuhan akan memberikan berlipat ganda. Ayat yang terakhir, 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Oh, ternyata orang yang malas, orang yang hatinya jahat, orang yang kikir, itu dikatakan oleh Tuhan, hamba tidak berguna. Nah, kita ingin berguna untuk Tuhan, ya jangan begitu. Sebab kalau sampai di tempat itu Tuhan datang, kita dikatakan tidak berguna, wah ngerilah kita. Apa? Hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Itulah neraka itu. Neraka itu seperti api, panasnya, tapi gelapnya pekat sekali. Api yang tidak mengeluarkan sinar. Pengap sekali kan seperti itu.
Di sana terdapat teratap, berarti kalau dalam neraka nanti ya ada kita dengar tangisan orang. Tapi kita tidak melihat orang itu, yang ngeri lah. Karena gelap. Kertak gigi karena menahan sakit yang luar biasa, giginya dikerut-kerutkan gini, kertak gigi itu karena menahan kesakitan. Saudara, Alkitab tidak hanya memberitakan tentang keselamatan, tapi juga memberitahu bahwa neraka itu ada. Dan itulah sebabnya hidup kita harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Supaya pada waktu Kristus datang, pujian yang kita terima. Bukan kutukan. Ya, saya kira untuk malam ini saja yang bisa saya berikan. Kita akan lanjutkan Jumat dengan perumpamaan berikutnya. Terima kasih. Shalom. Ya